Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam Pak Sony. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Pak Sony hari ini? Alhamdulillah Pak Nur. Ah, Sawangsul aku mah Pak Nur. Sehat Pak Nur. Alhamdulillah, Sami sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha Pak Sony. Kinten-kinten Di tah Pak Sony tadi miss call ya ke abdinya. mohon namanya teh aduh. Abi teh aya Mohon, Kak mohon. aya sakedik gitu ada aya sedikit. Ya permasalahan lah Pak Nur di kelas biasa. Itu sugan ya Mas sugan sareng sugan panginten Pak Nurdin aya waktos kanggo abi biasa curhat lah gitu terus inti nama sharing tentang Oh, permasalahan mohon. murid di kelas gitu. Oh, gitu. Kalau dia ada waktu, Siap Pak Sony, mangga. oh Janten gitu. Pak Sony mendapatkan permasalahan Di tentang kelas. muridnya ya di kelas Mhm. ya. Jadi ada, Mohon. jadi gini Pak Nur, di kelas teh ya apa murid teh kurang antusias gitu ya, kurang antusias ketika saya belajar, ketika pembelajaran saya gitu. Jadi ketika belajar teh motivasinya tuh kurang gitu. Jadi keaktifan siswanya itu tidak muncul gitu ketika Oh, iya. saat proses pembelajaran dengan saya tentunya gitu. Oh, iya. Jadi hari ini Pak Mm-mm. Sony mengundang saya Jimit itu adalah untuk membicarakan tentang permasalahan Nah, yang ada pada murid Pak Sony ya. mohon gitu. Oke. Kira-kira menurut Pak Sony apa yang menurut Pak Sony yang ingin capai dalam pembicaraan kita hari ini Pak Sony? Jadi yang saya ingin capai dalam pembicaraan kali ini ya minimal saya punya trik and trick atau cara untuk membuat siswa itu lebih efektif, lebih aktif, lebih termotivasi gitu dalam proses pembelajaran mau baik materi ataupun praktek ketika saya mengajar gitu. Oh, Soalnya ketika pembelajaran siswa itu ada yang kayak apa ya jadi lemes kadang kadang asik sendiri gitu kadang ya jadi kurang aja motivasinya untuk belajar itu sangat-sangat kurang gitu iya. jadi fokusnya itu nggak kelihatan Iya. sehingga ketika pembelajaran kadang gitu karena kita eh, jujur saja ketika guru itu kan manusia juga gitu menurutnya Betul. jadi kadang saya juga emosi kadang terpancing kenapa sudah diingatkan satu kali dua kali dari tilu kali keempat kali jeng kelima kali nama kan jadi bingung saya Iya. ngingetin anak kumaha gitu sedangkan Iya. sedangkan tuntutan kita juga, meskipun kemarin kita sudah belajar sesuai kodratnya tapi kan kompetensi pembelajaran yang kita ajarkan hari itu kan harus sampai harus Betul. diterima gitu supaya Betul sekali bisa Pak Sony, betul. gitu maksudnya mah tapi Ah, gimana tuh itu aduh anak-anaknya saya juga heran bener gimana doh. betul. Jadi Pak Sony dengan pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan ada Mm-mm. tips dan triks ya bagaimana Oh, mungkin solusi terhadap permasalahan siswa ataupun murid yang motivasi belajarnya kurang gitu ya Pak ya Sony ya. gitu motivasinya belajarnya itu kurang. Iya. Menurut Pak Sony eh, ciri-ciri dari motivasi belajar kurang itu memang apa saja Pak Sony? Kalau melihat Ya di kelas begitu. kalau di kelas. Ya. Jadi ketika di kelas itu ya tadi itu ada yang ketika saya menjelaskan Hmm. dia itu misalkan asik sendiri atau Iya. karena sekarang kan gadget kan jangan dilarang masuk ke kelas gitu kan. Iya. Terkadang kita larang pun gadget tidak apa memakai gadget kadang ada beberapa pihak yang bukan melawan maksudnya mah apa Menyalahgunakan begitu. iya gitu. Hmm. Jadi ketika pembelajaran dipakai jadi main gadget gitu. Terus ada juga yang mungkin ngantuk kalau ngantuk beneran sih nggak jadi masalah gitu ya. Dia tidur gitu. Selanjutnya ada juga yang ngobrol dengan teman sebangkunya ketika saya
menjelaskan Mhm, gitu. mhm, mhm. Gitu Pak Nurdin. Iya, betul betul. Jadi menurut Pak Sony ciri-cirinya itu ada yang ngantuk Heeh, ya, ada yang ngantuk. ngobrol gitu ya. Heeh. Kemudian ada pun diberikan keleluasaan membawa gadget, Bawa gadget malah tetap disalahgunakan. ya itu malah Iya. disalahgunakan Jadi gitu. menurut Pak Sony itu adalah ciri-ciri murid yang malas ya, yang Ya yang motivasi belajarnya motivasinya kurang ya. belajarnya kurang gitu. Betul 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 betul. Nah, eh, kalau misalkan Pak Sony sudah mengetahui ciri-ciri seperti itu gitu ya, Mhm, mhm. malas apa motivasi belajar yang kurang gitu. Menurut Pak Sony apa namanya pernah Pak Sony nggak mengalami pas apa memberikan sebuah treatment pembelajaran terhadap murid Mhm, mhm. sehingga murid itu merasa apa namanya merasa terbakar semangatnya gitu, muncul motivasinya. Pernah nggak Pak Sony melakukan hal itu? Pernah Pak. Pernah cuman Hmm. memang beda kelas gitu ya. Hmm. Tapi pernah juga di kelas itu saya Hmm. memberikan pembelajaran diawali yang pertama itu saya menggunakan Hmm. apa itu teh yang apa Apa eh, coba kira-kira? pembelajaran di awal itu memberikan Hmm. stimulus. Stimulus. Stimulusnya berupa motivasi hidup. Motivasi hidup. Selanjutnya saya Hmm. gabungkan motivasi hidup itu dengan Hmm. materi pembelajaran Hmm. dan keseragaman di industri. Ya. Selanjutnya pembelajaran saya sampaikan menggunakan media Canva waktu itu karena saya baru belajar Kanva, ya, betul betul betul. baru belajar Canva. Hmm. Selanjutnya dari Canva itu saya selipkan game Hmm. dan kuis menarik. Kuis Ya. menarik, jadi ya Hmm. pakai tempelan kertas di board itu ditempel-tempel gitu, jawab satu-satu. Selanjutnya pas pada penutupan saya menggunakan refleksi, Hmm. tapi bukan soal yang saya berikan refleksinya berupa game dan permainan gitu. Kapan itu? Kapan dilakukan? Itu teh pas CGP Pak Nurdin. Hmm. Pas saya awal-awal CGP Beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? beberapa bulan yang lalu yang dikarenakan kemarin kan harus ada media-media pembelajaran waktu modul 1.1 itu. Iya. Nah, itu kan ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai Canva. Untuk PowerPoint saya kurang jago. Saya belajar Canva otodidak kepada teman-teman. Akhirnya bisalah singkatnya gitu. Singkatnya bisa sekalian mengisi tugas di CGP, sekalian saya buat presentasi real untuk anak-anak dan alhamdulillah gitu. Ketika itu anak-anak itu bisa mengikuti secara aktif, termotivasi, bahkan ada beberapa anak yang lupa karena keasikan belajar. Saya juga jadi lupa gitu. Waktunya harusnya sudah keluar malah ngaret. Jadi Makan. betul. Waktu itu Pak Sony pernah ya beberapa bulan yang lalu mencoba membuat sebuah media menggunakan Canva ya, media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint juga ya, atau apa tadi game ya, game juga ya, dan semangat serta motivasi belajar muridnya bagus waktu itu ya. Bagus. Tapi sekarang Pak Sony menemukan kembali masalah tersebut. Siswa atau murid di kelas lain ternyata motivasi belajarnya kurang, begitu ya? Itu iya. Nah kalau begitu kira-kira Pak Sony bisa nggak misalkan dengan keberhasilan pada waktu beberapa bulan yang lalu dengan menggunakan media Canva atau PowerPoint atau game bisa diterapkan nggak kepada kelas Pak Sony yang pada saat ini Pak Sony menemukan masalah? Nah, istilahnya sangat bisa. Cuman karena media Canva memang saya kan tadinya kan baru belajar gitu ya. Kemarin juga bikin presentasi itu sama teman CGP yang lain gitu. Saya belajar Canva dan ya agak kesulitan gitu Pak Nurdin untuk bikin. Tetapi kalau media alat peraga dan praktek
insya Allah saya bisa siapkan gitu. Gitu. Tapi Pak Sony bisa ya kalau misalkan mencoba kembali dengan menggunakan media Canva gitu ya. Oh bisa untuk menerapkan pembelajaran kepada murid agar motivasinya meningkat, bisa Pak? Ya bisa, cuman kalau Canva kan saya harus minta bantuan lagi ke teman. Misalkan ke jurusan MM ada kan Pak Diki, Pak Habib gitu kan. Saya bisa mungkin minta bantuan kepada mereka, Betul, tidak tuh, membuatkan ya? Gitu. Jadi bisalah sharing bagaimana kalau ada salah-salah, bukan maksudnya untuk kan banyak ya di Canva teh ada apanya itu teh. Bukan background apa itu picture ya, ya, fungsi-fungsi terus tool-toolnya itu saya belum terlalu mahir gitu. Saya mahirnya di gambar teknik bukan di Canva. Tapi bisa sih saya usahakan, Pak Nur. Betul. Itu ide yang bagus menurut saya Pak Sony ya. Yeah. Kalau Pak Sony merasa kesulitan dalam hal pembuatan Canva ya. Pernah Pak Sony itu waktu sebelum-sebelumnya belajar atau membuat Canva, namun sekarang masih kesulitan ya, masih karena kesulitan gitu karena belum mahir. Maka Pak Sony meminta bantuan Pak Diki, Pak Habib di jurusan MM untuk belajar kembali, untuk mencoba membuat media pembelajaran dan nanti diterapkan di kelas yang motivasi belajarnya ini kurang ya. Bagus ya, Pak Sony, gitu. itu bagus, ide yang bagus. Iya. Menurut Pak Sony kira-kira kapan itu mulai bisa diterapkan untuk kelas Pak Sony yang memiliki masalah tersebut? Mungkin saya kalau game saya sudah ada beberapa yang sudah siap untuk game, untuk stimulus, untuk refleksi sudah ada. Tinggal alat peraga dan Canva. Mungkin Canva karena Pak Habib dengan PDK masih sibuk ini teh. Mungkin nanti minggu depan lah insya Allah atau yang mana yang mau Pak Sony ambil? Satu media media yang paling mudah. Canva, terus habis dari Canva saya praktek langsung ke mesin gitu. Paling pakai Canva nanti saya minta bantuan paling setelah libur hari ini awal puasa saya akan terapkan kepada kelas yang bermasalah tersebut. Jadi selesai puasa lah. Nah, tanggal berapa? 27 ya kita masuk habis libur. 20 jadi targetnya menurut Pak Sony bisa diterapkan berapa? Bisa. Berapa minggu? Berarti kalau sekarang seminggu, karena saya ngajarnya hari Jumat, berarti sekitar 2 minggu dari sekarang. Dari mulai membuat media sampai ke penerapan 2 minggu ya? Pada 2 minggu lah insya Allah. 2 minggu saya bisa. Ya mulai belajar dulu dengan Pak Diki mungkin ya. Iya, sama Pak Diki, bagaimana sama membuat Pak medianya, kemudian setelah itu penerapan. Dan Pak Sony yakin bahwa dengan penerapan media tersebut motivasi belajar anak akan meningkat gitu ya. Saya yakin karena saya sudah praktekkan di kelas yang lain dan hasilnya sangat bagus gitu, sangat baik keaktifan dari murid tersebut. Gitu. Jadi saya yakin lah kalau dengan Canva terus stimulus, refleksi, terus game dan yang lainnya akan memicu siswa. Mungkin kelas itu juga pasti bisa, saya yakin. Oke. Saya tunggu ya targetnya ya. Mudah-mudahan siap. yang diinginkan Pak Sony dalam rangka meningkatkan motivasi belajar murid bisa tercapai ya. Iya. Mungkin gitu. Sekarang sudah bisa menemukan solusinya ya Pak Sony? Ya, solusinya sudah saya temukan Pak Nur. Ya, nanti saya belajar Canva mungkin kepada Pak Habib dan Pak Diki. Mungkin saya akan mencari solusi apa game-game yang menarik, yang memancing, terus stimulus yang berbeda, terus refleksi juga yang menarik lah buat siswa supaya siswa itu kangen saya, kayak itu kan, di pembelajaran juga aktif. Terima kasih Pak Dodi. Ya, saya tunggu 2 minggu ke depan ya Pak Sony ya. 2 minggu ke depan ya. Saya pengen tahu bagaimana progresnya, apakah itu berhasil atau tidak ya Pak Sony ya. Ya, siap Pak Nur. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita nanti ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Melalui ini lagi ya, melalui Gmeet lagi ya. Oke. Melalui Gmeet lagi, siap. Makasih Pak Nurdin. Ya, sama-sama Pak Sony. Ya, sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan. Sampai jumpa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.